Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan semangat terus ya belajarnya. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Emi. Hari ini Kak Emi dan Kak Arvin akan nemenin kalian belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ini adalah materi yang bakal kita bahas untuk hari ini. Materi yang pertama yang bakal kita bahas yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelumnya dia tahu nggak apa itu interaksi manusia dengan lingkungannya? Nah, benar banget. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungannya yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Ini ada jenis-jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan sesama makhluk hidup dan interaksi manusia dengan benda mati. Di sini bisa kita lihat contoh interaksi manusia dengan sesama makhluk hidup yaitu interaksi manusia dengan hewan. Nah, manusia memelihara hewan seperti ayam, sapi, domba itu untuk dimanfaatkan atau diambil dagingnya untuk menjadi bahan dasar makanan. Nah, selain itu juga manusia bisa memelihara domba untuk mengambil bulunya sebagai bahan dasar membuat pakaian. Nah, itu adalah keuntungan interaksi dari manusia dengan hewan. Nah, selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan benda mati. Contohnya yaitu interaksi manusia dengan air. Nah, seperti yang kita ketahui, sekitar 80% tubuh manusia itu terdiri dari air. Jadi kita sangat butuh dengan air. Nah, sehingga salah satu manfaat dari interaksi manusia dengan air itu bisa bertahan hidup. Kita lihat dari tadi kan interaksi manusia dengan lingkungan itu positif terus ya. Misalnya bercocok tanam, kita menanam padi dapat beras untuk bahan makanan. Terus kita berternak sapi, domba itu dapat bahan untuk membuat pakaian dan bahan untuk makanan. Nah, tapi ada juga interaksi manusia dengan lingkungan yang malah berdampak negatif. Nah, apa sih salah satu dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, dari interaksi itu menghasilkan banjir. Nah, banjir itu kan berdampak negatif bagi manusia itu. Nah, selain itu juga ada dampak dengan menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Misalnya memburu semua hewan langka. Jadi nggak disisain sama sekali sehingga hewan-hewan itu lama-kelamaan akan punah. Nah, materi selanjutnya itu kebutuhan manusia. Nah, apa aja sih yang dibutuhin manusia? Nah, kebutuhan manusia itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia itu pertama kali. Nah, apa aja sih kebutuhan primer itu? Yang pertama itu sandang, pangan, dan papan. Nah, sandang itu artinya pakaian. Jadi kita itu butuh pakaian. Yang kedua, pangan yaitu makanan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah rumah untuk berlindung. Nah, sebelum memenuhi kebutuhan yang lainnya, kita harus memenuhi kebutuhan primer ini dulu. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan yang pertama yang kita penuhi dulu, baru memenuhi kebutuhan yang lainnya. Nah, jika sudah memenuhi kebutuhan primer, kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, yaitu seperti hiburan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kebutuhan ini tuh juga penting banget untuk menunjang hidup kita. Kita butuh hiburan biar nggak stres, terus pendidikan
dan kesehatan. Nah, selanjutnya kalau dua kebutuhan primer dan sekunder itu sudah terpenuhi, nah baru deh kita bisa memenuhi kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan terhadap barang-barang mewah seperti perhiasan, mobil, barang-barang bermerek. Nah, intinya dari ketiga kebutuhan itu kita harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu, yaitu kebutuhan primer. Nah, kalau udah bisa memenuhi kebutuhan primer, kita baru bisa mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Oke, halo teman-teman semua. Gimana tadi belajarnya sama Kak Emi? Seru kan? Semoga materinya bisa dicerna dengan baik ya. Nah, kalau kalian udah merasa capek nih nonton videonya, kalian udah bosen, kalian boleh nih peregangan dulu. Kalian boleh sambil makan, sambil rebahan. Tapi kalau nanti kalian udah belajar sama Kak Foti di kelas, pokoknya belajar yang bener ya, sambil duduk, jangan sambil tiduran. Oke? Nah, di sini aku mau jelasin nih tentang interaksi sosial budaya yang tadi udah disinggung sedikit sama Kak Emi. Ternyata kita bisa loh berperan dalam interaksi sosial budaya di sekitar kita dengan cara melestarikan peninggalan-peninggalan budaya dari nenek moyang kita zaman dahulu. Nah, kira-kira ada peninggalan apa aja sih, Kak? Nah, salah satunya ini ada pawai ogoh-ogoh dari Provinsi Bali. Ada yang udah pernah dengar belum? Atau ada yang udah pernah menyaksikan langsung pawai ogoh-ogoh? Nah, kalau kalian belum tahu, jadi pawai ini punya banyak sekali makna, teman-teman. Kalau kalian lihat di situ, ada boneka atau patung yang melambangkan roh jahat. Oh iya, koreksi ya kalau misalkan aku ada kesalahan. Jadi, pawai ini dilaksanakan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi nih, teman-teman. Jadi, mereka berharap dengan adanya pawai ogoh-ogoh ini, roh jahat di sekitar mereka bisa pergi sebelum besoknya mereka bisa merayakan Hari Raya Nyepi dengan tenang. Nah, ini aku ada sedikit video cuplikannya nih teman-teman tentang pawai ogoh-ogoh ini. Nah, ini boneka yang diarak-arak tadi nih. Oh, ini alat musik dari Bali ya, teman-teman. Gimana tuh? Seru nggak sih? Kayaknya kayak pengen lihat langsung gitu ke sana. Pengen menyaksikan langsung gimana sih pawai ogoh-ogoh itu. Oke, nah tradisi selanjutnya ini tradisi liwetan. Waduh, jadi bahas makanan nih kita. Jadi lapar nggak kalian? Nah, tradisi liwetan ini adalah tradisi yang memang terkenal nih di tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi di provinsi lain selain di Pulau Jawa itu banyak juga loh variasi liwetan lainnya. Dan liwetan ini biasanya kita laksanakan itu kalau kita lagi ada selamatan, kita lagi ada syukuran, dengan harapan kita memanjatkan doa-doa baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau tadi ada liwetan dan pawai ogoh-ogoh, sekarang kita mau lihat nih anak-anak bangsa Indonesia yang sedang memperkenalkan warisan budayanya ke mancanegara. Kita lihat dulu ya videonya. Nah, gimana teman-teman paduan suaranya keren banget gak sih? Nah, itu adalah teman-teman kita dari
paduan suara The Resonance yang sedang mengikuti lomba paduan suara yang ada di Italia. Wow, jauh banget ya. Dan itu ada, kalau kalian lihat itu yang di bawah ya ada bule yang rambutnya pirang, itu adalah juri-juri dari luar negeri, teman-teman. Bangga ya, jadi mereka bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Dan kabar baiknya lagi, mereka pada saat 2017 perlombaan ini dilaksanakan, itu mereka merebut juara pertama. Wow, keren banget. Semoga kalian semua nanti bisa ya kayak mereka, bisa membanggakan negara Indonesia di mata dunia. Oke, kita lanjut. Waduh, apa nih Kak? Ada kuis. Oke, biar nggak bosen belajar terus, kita kuis sebentar. Nah, tadi kalian udah denger kan lagunya lagu apa? Nah, menurut kalian lagu apa sih itu? Ada Gending Sriwijaya dari Palembang, Manuk Dadali dari Jawa Barat, Yamko Rambi Yamko dari Papua, atau Bungo Jepa dari Aceh. Nah, menurut kalian yang mana nih? 3, 2, 1. Oke, jawabannya itu adalah lagu Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua. Selamat buat kalian yang udah bener, buat yang masih belum tepat menjawabnya, gak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar. Jangan pernah takut salah. Oke. Nah, tadi kita udah lihat kan banyak sekali budaya-budaya peninggalan nenek moyang di negeri kita yang gak kalah keren dengan budaya-budaya dari luar negeri. Ada tapinya nih. Tapi di balik kerennya budaya kita tadi, ternyata masih ada budaya buruk yang melekat di masyarakat dan menjadi permasalahan sosial untuk kita semua. Kira-kira apa sih budaya buruk yang harus kita tinggalkan ini? Nah, apalagi kalau bukan masalah tentang sampah. Nah, teman-teman masih ada nggak sih yang suka buang sampah sembarangan? Suka buang sampah ciki atau buang sampah minuman? Nah, kalau masih ada yang kayak gitu, jangan lagi ya. Karena nanti dampaknya akan seperti ini, teman-teman. Lingkungan yang kita tinggalin bakal penuh sampah, bakal banjir, menjadi sumber penyakit. Kan kita nggak nyaman kalau tinggal di tempat yang seperti itu ya. Nah, atau yang seperti ini nih, kalinya udah tercemar sama sampah dan limbah-limbah rumah tangga. Itu semua termasuk ke pencemaran lingkungan. Itu cuma bikin kotor, itu bikin kita nggak nyaman. Jadi kalau ada teman-teman yang masih suka buang sampah sembarangan, jangan lagi, oke? Mungkin kita kadang mikir, cuma sampah ciki doang, cuma sampah minuman doang. Nggak boleh. Kalau semua manusia mikir kayak gitu, nanti lama-lama menumpuk nih. Saat kita buang sampah satu, orang satu, yang lain satu, pada buang sampah satu, nanti menumpuk dan akan menyebabkan banjir yang terjadi belakangan ini. Oke, tapi ada satu hal kecil nih yang bisa kita lakukan buat mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan kita taat membuang sampah di tempat sampah. Oke, selanjutnya apa nih coret-coretan? Itu ada halte busway Dukuh Atas yang dicoret, ada jembatan penyeberangan yang dicoret, apa tuh, follow Instagram, waduh. Terus ada juga nih di sebelah kanan ada coretan juga, terus ada tempelan iklan tuh teman-teman. Nah, itu jahat ya mereka yang merusak fasilitas. Kira-kira niatnya apa sih? Kayak emang ada ya manfaatnya melakukan hal seperti ini? Nah, ini ada videonya nih aku. Ini video bukan untuk ditiru ya teman-teman. Nah, ini video buat pembelajaran kita nih. Ternyata vandalisme atau coret-coret kayak gini itu termasuk tindakan kejahatan loh. Tindakan kejahatan dalam merusak fasilitas umum. Dan gak ada manfaatnya sama sekali. Cuma bikin rusak, cuma bikin kotor. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan dua foto ini teman-teman. Ini ada stasiun MRT, ada halte Transjakarta. Yang kalau dilihat gak ada coretan ya, gak ada sampah. Dan hal ini membuat kita nyaman untuk bertransportasi umum dan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di sekitar kita. Maka dari itu, kalau misalkan nih nanti teman-teman diajak sama temennya, coret-coretan yuk, kita coret jembatan yang ada di depan sana, atau kita coret halte ini, kalian jangan mau ya, dan kalian harus ngingetin kalau ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Aduh, apalagi nih teman-teman.
tadi udah buang sampah, tadi udah coret-coret, sekarang ada yang nerobos jalur busway. Sepertinya ini suatu permasalahan yang sangat banyak kita temukan ya di sekitar kita, dan tentunya itu tidak bisa dibenarkan dan harus kita hindari. Coba lihat, itu dua Transjakarta yang ada di belakang mereka terhambat karena terhalang sama mereka yang menerobos jalur busway. Dan kalian nggak boleh tiru ini ya. Kalau misalkan nanti kalian lagi jalan-jalan, kalian nggak boleh nih ikut-ikutan mereka ngelanggar nerobos jalur busway. Nah, ini nih enak ya kalau kita naik busway dengan tertib dan tidak ada pelanggaran yang menerobos jalur busway. Tuh, lihat bis yang di tengah, lancar ya jalannya, tidak terhalang oleh apapun. Sedangkan yang di kiri dan kanan itu mobil pribadi, mereka bermacet-macetan. Itulah enaknya kita menggunakan Transjakarta atau transportasi umum yang ada di sekitar kita nih. Ayo, jadi mulai dari sekarang, kalau misalkan kalian bisa menggunakan transportasi umum, yuk kita mulai budayakan naik transportasi umum untuk mengurangi kemacetan yang ada di sekitar kita. Baik, itu aja materi IPS hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada yang kalian bingung atau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ke kakak-kakak Voti yang ada di grup. Selamat belajar, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!